Halo, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinia Devi Purnamasari dengan NIM 1222056, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia memiliki 3 fase, yaitu fase masa prakolonial, fase masa kolonial, dan fase masa pergerakan. Pada fase masa prakolonial ini, kita bisa melihat buktinya melalui bukti tertulis seperti inskripsi dan prasasti, serta dialek Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara. Fase yang kedua yaitu fase masa kolonial. Orang-orang Barat sekitar abad ke-16 sampai ke Indonesia, mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi pergaulan, bahasa resmi perhubungan, dan bahasa resmi perdagangan. Selanjutnya, masa pergerakan. Masa ini dimulai pada tahun 1901, di mana disusullah ejaan bahasa resmi Melayu oleh San van Ophuijsen. Pada tahun 1908, kolonial Belanda mendirikan badan penerbit buku-buku yang disebut Taman Baca Rakyat. Kemudian, pada tahun 1917, Taman Baca Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tanggal 28 Oktober 1928, diselenggarakan Sumpah Pemuda yang salah satu hasilnya adalah pengakuan terhadap eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara lewat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swewandi. 16 Agustus 1972, Presiden Soekarno-Hatta menyempurnakan penggunaan ejaan bahasa Indonesia melalui pidato kenegaraan. Dan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Jakarta dan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Pertama, fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 4, yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengapresiasikan diri. Kedua, alat komunikasi. Ketiga, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang keempat, alat kontrol sosial. Selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus adalah sebagai alat untuk yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, mewujudkan seni sastra. Ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun fungsi bahasa berdasarkan tujuan penggunaannya dibedakan menjadi 5, yaitu fungsi praktis, fungsi kultural, fungsi artistik, fungsi edukatif, dan fungsi politis. Kesimpulannya yaitu, bahasa Indonesia harus kita lestarikan. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut untuk melestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa kenegaraan kita sendiri. Sekian presentasi yang telah saya paparkan kepada Ibu dan teman-teman. Terima kasih dan selamat pagi.